Cerita malam ini masih tentang pengalaman-pengalaman mengerikan yang dialami oleh Om Heri dan Wahyu di rumah dinas perkebunan karet yang ada di tengah hutan. Cerita dimulai pada suatu sore. Jadi waktu itu Wahyu ini berlari tergopoh-gopoh ke arahku yang lagi duduk di bawah salah satu pohon karet. Karena kebetulan waktu itu aku lagi membereskan peralatan-peralatan yang baru saja dipakai para pekerja penyadap karet. "Pak, ada orang meninggal di sungai belakang, Pak," ucap Wahyu sambil tersengal-sengal. "Hah? Meninggal? Siapa yang meninggal, Yuk?" "Katanya penduduk kampung hulu sungai, Pak. Tenggelam terus hanyut. Sampai akhirnya jenazahnya ditemukan di bagian sungai belakang rumah kita." Kata Wahyu panjang lebar menjelaskan. Lalu kami pun bergegas berjalan menuju bagian sungai yang dimaksud oleh Wahyu. Setelah melewati pepohonan bambu yang cukup luas, akhirnya kami sampai di pinggir sungai itu. Dan ternyata benar, di pinggir sungai udah ada 3 orang yang lagi berdiri mengelilingi satu jenazah yang pada saat itu belum tertutup oleh apapun. Jadi jenazah itu tergeletak begitu saja di atas bebatuan. Jenazahnya laki-laki muda, berumur sekitar 20 tahunan, rambutnya hitam agak gondrong dan tidak beraturan. Waktu itu, dia mengenakan kaos tanpa lengan berwarna biru muda, serta bercelana pendek hitam. "Bapak, yang mandor di perkebunan karet di atas ya, Pak?" Tanya salah seorang bapak yang ada di situ. "Iya, Pak. Ini Wahyu rekan saya. Yang meninggal pemuda mana, Pak?" tanyaku. Jadi aku menjawab dan diakhiri dengan pertanyaan mengenai jati diri jenazah yang terbaring di hadapan kami. "Ini pemuda dari kampung di hulu sungai, Pak. Dia tenggelam kemarin sore pas nyoba nyebrang sungai. Kayaknya dia tidak bisa berenang, lalu tenggelam. Kami nyari dia dari kemarin sore, Pak. Jalan ngikutin aliran sungai, hingga akhirnya kami menemukannya di sini." Jawab bapak itu menjelaskan semuanya. Jadi mereka bertiga itu hanya diam berdiri sambil sesekali memandangi jenazah yang ada di depannya. "Wahyu, coba kamu ambil kain atau selimut di rumah ya, untuk nutupin jenazahnya," perintahku. "Iya, Pak." Dan Wahyu pun langsung berlari kecil pulang ke rumah. Sementara aku bersama bapak-bapak itu tetap berdiri mengelilingi jenazah yang sudah tampak pucat memutih itu. "Terus nanti jenazahnya akan langsung dibawa pulang kan, Pak?" tanyaku memastikan. "Iya, kami akan langsung membawanya pulang, Pak. Keluarganya sudah menunggu di rumah," jawab salah satu bapak itu. Kalau memang jenazah ini udah dari kemarin sore hanyut terbawa arus, berarti sudah 24 jam terendam air. Pantas saja, tubuhnya sudah terlihat sangat pucat. Dan kalau boleh jujur, aku adalah orang yang paling tidak tega dan paling tidak bisa melihat jenazah. Apalagi jenazah yang wajahnya sangat jelas terlihat seperti peristiwa kali ini. Karena setelahnya, wajah sang jenazah itu akan menempel dalam pikiranku dalam waktu yang cukup lama. Tidak lama kemudian, Wahyu datang dengan membawa kain batik di tangannya. Dia pun menyerahkannya kepada salah satu bapak yang ada di situ. Kemudian dengan cekatan, mereka langsung membungkus jenazahnya. "Kami akan langsung membawanya pulang, Pak. Terima kasih atas bantuannya," kata salah satu dari mereka berpamitan. "Iya, Pak, hati-hati di jalan," jawabku. Aku pun memperhatikan mereka yang langsung membopong jenazah, berjalan meninggalkan aku dan Wahyu yang masih tetap berdiri di pinggir sungai. Jadi mereka lebih memilih berjalan melalui jalan setapak yang berada di pinggir sungai daripada harus berjalan melewati rumah kami dan melalui perkebunan karet. Dan karena hari sudah mulai gelap, lama-kelamaan mereka mulai menghilang dari pandangan, tertutup oleh rindangnya hutan yang berada di sisi sungai. "Yuk, kita pulang yuk," ajakku. Tapi Wahyu seperti tidak mengindahkan aku. Dia malah tetap berdiri diam dan pandangannya mengarah tajam ke daerah yang berada di seberang sungai. "Ada apa, Yuk? Ayo pulang." Sekali lagi aku mengajak Wahyu pulang. "Pak." Wahyu hanya menyebut kata itu aja, dengan pandangan yang masih menuju ke seberang sungai. Dan karena penasaran dengan apa yang Wahyu lihat, akhirnya
aku ikut menoleh ke tempat yang dilihat Wahyu, yaitu ke seberang sungai. Waktu itu, hari sudah mulai gelap dan keadaan juga udah sepi banget. Tapi dari kejauhan, akhirnya aku dapat melihat apa yang sudah menarik perhatian Wahyu sejak tadi. Jadi, agak jauh di seberang, mungkin sekitar 50 meter dari tempat kami berdiri, di bawah rindangnya pepohonan, ada beberapa sosok yang sedang berdiri diam. Berdiri menghadap ke arah kami. Kalau dilihat sekilas sih, ada sekitar 5-6 sosok yang sepertinya laki-laki. Mereka itu mengenakan kain serba hitam, nyaris berbentuk seperti bayangan hitam. Dan mereka berdiri berbaris sejajar. Wah, siapa mereka? Terus lagi ngapain? Pikirku. Tidak lama kemudian, gerimis mulai turun. Udah ayo kita pulang. Jangan perhatiin mereka lagi, ajakku. Untunglah kali ini Wahyu menurut. Akhirnya kami pun berjalan pulang ke rumah tanpa sekalipun menoleh ke arah belakang. Melihat ke arah sosok-sosok itu yang tengah berdiri di seberang sungai. Sebenarnya jika diingat-ingat, kami itu udah beberapa kali ngelihat mereka. Bentuknya juga sama, sosok berpakaian serba hitam, dan jumlahnya sekitar 5 atau 6 orang, terkadang malah lebih. Kali pertama melihatnya bahkan gak cuma berdiri diam gitu doang, tapi mereka lagi jalan sambil bawa keranda mayat di tengah malam. Waktu itu kami baru saja pindah ke rumah ini. Jadi mereka sepertinya tahu dan menyadari tentang keberadaan kami. Bahkan mungkin tanpa kami sadari, mereka itu selalu memperhatikan keseharian kami, entah itu siang ataupun malam. Karena ya itu tadi, kami cukup sering melihat mereka di sekitar perkebunan. Dan seringnya ya mereka itu hanya berdiri memperhatikan dari kejauhan. Jujur serem sih penampakannya. Dan sampai detik ini, kami masih belum tahu mereka itu siapa. Bahkan saking takutnya kami dengan sosok-sosok hitam itu, bikin kami jarang membahas mereka. Kayak ya udahlah, kalau ngelihat mereka gitu, diem aja terus abein. Tanpa pengen bahas ini itu saking takutnya. Singkat kata, malam pun tiba. Seperti yang sudah aku bilang tadi, kami jarang banget menyinggung tentang sosok-sosok misterius itu. Begitupun malam ini. Walaupun sore tadi kami kembali melihat mereka, kami sama sekali tidak berani membicarakan tentang mereka. Kami takut. Jadi kami hanya membahas penemuan jenazah korban hanyut yang berasal dari kampung di hulu sungai. Pak Heri, perhatiin gak sih tadi? Kalau bapak-bapak yang membawa jenazah itu semuanya pucat. Kayaknya mereka capek banget deh. Kasian saya lihatnya, ujar Wahyu. Dan omongan Wahyu itu membuat pikiranku terbang kembali ke waktu sore tadi. Ketika kami kumpul dengan bapak-bapak yang Wahyu maksud. Dan setelah diingat-ingat, ternyata iya loh. Aku baru sadar kalau ternyata mereka semua terlihat pucat. Dan mungkin benar juga kata Wahyu. Mereka itu capek banget setelah berjalan sehari semalam menyusuri sungai dalam rangka mencari kerabatnya yang tenggelam. Jadi ya wajar kalau mereka semua kelihatan pucat, pikirku. Semakin malam, pembicaraan kami semakin sedikit. Apalagi waktu itu juga sudah menunjukkan jam 10 lebih. 2 gelas kopi di atas meja juga udah kosong. Mungkin tinggal menyisakan bubuk hitam di dasarnya. Dan karena kami lebih banyak diam, hanya ada suara radio saja yang masih setia mengisi keheningan malam itu. Saat itu, stasiun radio kegemaran kami sedang menyiarkan siaran berita daerah. Siaran yang mengabarkan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada daerah tingkat provinsi yang kami tinggali. Hingga pada akhirnya, radio memberitakan hal yang menarik perhatian kami. Jadi, si penyiar memberitakan kabar duka yang menceritakan kalau telah terjadi peristiwa yang cukup mengenaskan, yaitu ada 4 orang laki-laki yang meninggal tenggelam di salah satu sungai, dan jasadnya hanyut terbawa arus. Ketika sang penyiar menyebutkan nama sungainya, ternyata itu adalah nama sungai yang mengalir di belakang rumah kami. Wah, mendengar itu, aku dan Wahyu semakin mendekatkan telinga ke radio, merubah posisi duduk agar dapat mendengarkan dengan lebih seksama lagi. Pak, kayaknya ini berita tentang jenazah yang tadi sore, Pak, kata Wahyu menegaskan. Saat itu,
Penyiar juga bilang kalau ternyata keempat jenazahnya sudah ditemukan pada pagi hari tadi. Ditemukannya juga di anak sungai yang melintas di salah satu desa yang ada di hilir. Yang cukup mengherankan, ternyata desa yang dimaksud oleh penyiar adalah desa yang letaknya lebih jauh ke hilir sungai. Lebih jauh dari anak sungai yang mengalir di belakang rumah. Jauh banget. Jadi, jika berpatokan dengan berita di radio, keempat jenazah yang hanyut ditemukan bukan di sungai belakang rumah, tapi masih jauh di hilir sana. Kalau gitu, terus bapak-bapak yang kami temui sore tadi itu siapa? Pikir kami. Ini peristiwanya sama atau beda? Wah, nggak tahulah. Kami bingung. Pak, saya ke kamar mandi dulu ya, kata Wahyu memecah kesunyian. Waktu itu sudah jam 11 malam. Aku masih tetap duduk di ruang tengah sambil terus mendengarkan siaran radio. Volumenya sudah tidak terlalu keras tapi masih terdengar. Sementara keadaan di luar sudah sangat sepi. Apalagi kemudian hujan gerimis. Suara rintik hujan yang jatuh di atap rumah membuat suasana semakin syahdu. Dan udara juga semakin lama semakin dingin. Lagi tenang-tenang menikmati suasana itu, tiba-tiba samar-samar aku mendengar sesuatu. Terdengar seperti ada suara ketukan pintu, dan itu berasal dari pintu depan. Aku pun langsung mematikan radio dan mencoba lebih meyakinkan lagi pendengaranku. Kalau suara yang terdengar memang benar-benar suara ketukan pintu, bukan radio. Wah, ternyata benar. Ketukan itu terdengar lagi. Dan kali ini membuatku yakin kalau itu memang benar suara ketukan pintu. Aku pun berdiri kemudian berjalan mendekat ke arah pintu. "Siapa ya?" tanyaku. Tapi tidak ada jawaban dari luar. Sekali lagi pintu diketok. Dan karena nggak ada jawaban, aku mendekat ke jendela yang berada di samping pintu, meraih tirainya dan menggesernya sedikit. Melalui celah tirai jendela, aku mulai mengintip keluar, mencari tahu siapa gerangan yang mengetuk pintu. Dan setelah celah yang terbuka sudah cukup besar, aku akhirnya melihat sesuatu. Jadi, walaupun keadaan di luar terbilang sangat gelap, aku masih dapat melihat kalau ada dua orang yang sedang berdiri di depan pintu. Dan aku dapat mengenali salah satu dari orang yang berdiri di depan pintu itu. Dia adalah bapak yang tadi sore aku temui di sungai belakang. Bapak yang paling banyak bicara. Aku kenal banget wajahnya. Sementara yang satu lagi, aku gak kenal. Lagi pula dia berdiri di belakang si bapak. Dan karena posisinya tidak berada dalam sorotan cahaya yang bersumber dari dalam rumah, sosok itu jadi terlihat seperti siluet aja. Mengetahui itu, aku langsung membuka pintu dan menyapa mereka. "Oh, Bapak, saya kira siapa malam-malam begini?" sapaku. Dan walaupun aku menyapa dengan cukup ramah, tapi mereka hanya diam tanpa bicara sedikit pun. "Mari masuk, Pak, gerimis di luar. Kita ngobrol di dalam saja," tawarku. Dan lagi-lagi mereka tetap diam. Tapi bapak yang berdiri paling depan mulai sedikit tersenyum. "Terima kasih, Pak. Kami datang untuk mengembalikan ini," katanya, sambil tangannya menyodorkan sesuatu. Dan ternyata tangan beliau memegang kain batik yang sudah terlipat rapi. Beberapa detik kemudian aku tersadar, karena itu adalah kain batik yang mereka gunakan untuk membungkus jenazah yang ditemukan di sungai tadi sore. Iya, itu kain yang dibawa Wahyu. "Oh, iya Pak. Kan bisa besok kalau memang mau mengembaliin, Pak. Jadi tidak perlu malam-malam begini, Pak," ucapku. Dan sang bapak hanya tersenyum kecil. Beberapa saat kemudian, aku baru tertarik untuk memperhatikan orang yang satu lagi. Tepatnya yang berdiri agak di belakang. Setelah pintu terbuka lebar, barulah aku melihat dengan jelas penampilannya. Dia adalah seorang pemuda yang masih berumur sekitar 20 tahun. Rambut hitam pekat agak gondrong. Mengenakan kaos lengan berwarna biru muda dan bercelana pendek warna hitam. Tapi karena dari tadi dia nunduk terus, aku jadi belum bisa melihat wajahnya. Terus karena mungkin dia tahu ya, kalau aku ini lagi merhatiin dia, perlahan dia mulai mengangkat wajahnya. Dan saat aku melihat wajah pucatnya, seketika aku tersentak. Badanku langsung lemas dengan jantung berdetak tidak beraturan.
dan bulu kuduku berdiri semua. Karena ternyata dia adalah sosok jenazah yang aku lihat tergeletak di pinggir sungai sore tadi. Aku yakin banget. Terima kasih, Pak. Ucap pemuda itu pelan, bahkan suaranya nyaris tidak terdengar. Wah, saat itu aku gak bisa jawab apa-apa. Aku hanya berdiri nge-freeze saking takutnya. Apalagi aku juga baru sadar kalau si bapak yang berdiri di depan itu wajahnya juga pucat banget, persis kayak orang yang udah meninggal. Sejurus kemudian, secara perlahan mereka membalikkan badan lalu berjalan menuju pohon-pohon karet di depan rumah. Dengan langkah gotai, akhirnya mereka menghilang di tengah gelapnya pepohonan karet. Ngobrol sama siapa, Pak? Memangnya ada tamu? Ucap Wahyu, dan suara itu membuatku tersadar seketika. Dengan buru-buru, aku pun langsung menutup pintu dan menguncinya. Gak ada siapa-siapa yuk, ayo kita tidur aja. Itu kain apa di tangan Bapak? Tanya Wahyu. Besok aja ceritanya yuk, jawabku sambil meletakkan kain batik itu di atas meja. Setelahnya kami pun langsung masuk ke dalam kamar. Ada apa sih Pak? Tanya Wahyu lagi. Jadi di dalam kamar, ternyata Wahyu masih tetap penasaran. Dia itu terus memaksaku untuk menceritakan apa yang terjadi ketika dia sedang di kamar mandi. Besok aja yuk, bisikku. Pokoknya aku bersikukuh gak mau menceritakan apapun. Sementara itu, suasana di luar mulai terasa sangat mencekam. Hujan gerimis juga masih terdengar. Tapi selain itu, sama sekali gak ada suara apapun. Hanya sesekali terdengar suara dahan pohon-pohon karet yang bersinggungan satu sama lain saat tertiup angin. Waktu itu, jam sudah hampir di pukul 1 tengah malam. Sementara kami masih terhanyut dalam lamunan masing-masing. Masih terjaga sambil terus berharap rasa kantuk akan segera datang. Tadi pas kamu ke kamar mandi, ada 2 orang yang datang yuk. Akhirnya aku memutuskan untuk menceritakan kejadian yang baru saja aku alami. Siapa yang datang Pak? Ada perlu apa datang malam-malam begini? Tanya Wahyu. Mereka datang untuk balikin kain yang kamu ambil dari rumah tadi. Kain batik untuk menutupi jenazah, jawabku. Oh, Bapak yang mana yang datang Pak? Kenapa malam-malam begini datangnya? Cecar Wahyu. Aku pun lama terdiam, bingung untuk menjawabnya. Karena aku yakin banget kalau salah satu dari 2 orang itu adalah jenazah yang kami lihat tergeletak di pinggir sungai. Yang satu, Bapak yang paling sering bicara. Terus, yang satu lagi Pak? Wah, pokoknya Wahyu ini terus mengejarku dengan pertanyaan. Lalu aku pun menarik nafas panjang sebelum akhirnya memutuskan untuk menceritakan semuanya kepada Wahyu saat itu juga. Tapi, belum sempat aku bicara, tiba-tiba terdengar ada suara dari ruang tengah. Kita dengarkan berita daerah. Bersama saya, bla 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 bla. Jadi radio di ruang tengah tiba-tiba hidup sendiri, menyiarkan siaran berita daerah. Waktu itu kami hanya terdiam dan berpandangan ketika mendengar suara radio menyiarkan berita yang sudah kami dengar sebelumnya, yaitu berita tentang meninggalnya 4 warga yang tenggelam di sungai. Kami terus terdiam mendengarkan siaran radio. Biar saya matiin radionya Pak, sekalian saya mau matiin lampu petromak juga, kata Wahyu. Saat itu Wahyu terlihat ingin memaksa dirinya untuk mematikan radio meski dalam ketakutan. Mungkin dia juga jengah karena selalu merasa takut. Ya udah yuk, kamu jangan lupa cek pintu depan ya, takut belum terkunci. Iya Pak. Lalu Wahyu berdiri dan berjalan menuju pintu. Dia pun membuka pintu pelan-pelan, seperti ada perang batin di dalam pikirannya. Setelah pintu baru terbuka setengah, tiba-tiba Wahyu terdiam dan menghentikan gerakan tangannya. Dia itu terus diam sambil memandang keluar kamar, memandang ke ruang tengah. Pandanganku yang terhalang pintu dan badan Wahyu membuatku tidak bisa melihat apa yang Wahyu lihat. Ada apa yuk? Tanyaku. Tapi Wahyu gak menjawab. Dia hanya diam sambil terus berdiri memandangi ruang tengah. Kemudian dia menutup pintu secara perlahan. Setelah itu kami duduk bersebelahan, menghadap ke pintu kamar, bersandar pada tembok yang berjendela. Ada apa yuk?
Dan saat itu wajah Wahyu udah pucat pasi. Badannya bahkan mulai gemetar saking takutnya. Ada mayat, Pak. Berbaring di ruang tengah, Pak. Kata Wahyu, terbata nyaris berbisik. Suaranya bergetar layaknya orang yang sangat ketakutan. Aku pun terdiam mendengarnya, tanpa berani melanjutkan dengan pertanyaan yang lain. Waktu itu, kami tetap dalam posisi bersandar ke tembok, tanpa sedikit pun melepaskan pandangan dari pintu kamar. Lalu tiba-tiba, pintu kamar mulai bergeser terbuka seperti ada orang yang mendorongnya dari luar. Wah, saat itu jantung kami berdegup sangat kencang, dengan nafas yang tidak beraturan. Dan suara engsel pintu yang bergeser itu terdengar pelan namun jelas. Sedikit demi sedikit, situasi di ruang tengah mulai terlihat. Dan situasi itu menjadi sangat jelas karena lampu petromak masih dalam keadaan menyala. Sementara itu, suara radio masih tetap terdengar mengiringi peristiwa yang sangat mengerikan itu. Akhirnya, setelah pintu benar-benar terbuka, kami dapat melihat semuanya. Di ruang tengah, ada sosok yang berdiri menghadap ke dalam kamar dengan tubuh tertutup kain batik. Tapi bagian wajahnya terbuka dan wajah itu pucat banget. Dan kain itu adalah kain yang sama yang digunakan untuk menutup jenazah pada sore tadi. Iya, kain itu dan sosok yang lagi berdiri itu adalah orang yang sama dengan sosok jenazah yang tadi sore kami lihat. Jadi mayat itu sekarang berdiri di depan pintu dengan badan berbalut kain. Sementara di belakangnya duduk 3 sosok yang juga berwajah pucat seperti mayat. Mereka duduk di kursi panjang yang posisinya juga menghadap ke dalam kamar. Wah, badan kami gemetar hebat. Tidak bisa berteriak apalagi melarikan diri. Seremnya lagi, secara perlahan sosok yang berdiri berbalut kain dengan langkah gotainya berjalan masuk maju menuju kamar. Lalu dengan wajah pucat dan lingkar mata yang hitam, dia tersenyum. Dan jujur itu adalah senyum yang sangat menyeramkan. Apalagi jarak kami juga hanya tinggal beberapa meter saja. Jadi kami bisa mencium aroma tubuhnya yang anyir. Bau anyir yang membuat badanku seperti terbius. Seketika kepalaku pusing seperti berputar-putar. Setelah itu aku tidak ingat apa-apa lagi. Hai, cerita ini masih berlanjut ya. Aku bahkan sampai beli novelnya untuk aku ceritakan ke kalian. Tapi bagi yang gak sabar, boleh baca sendiri di akun Twitter @bristory. Di sana banyak banget cerita serem yang harus kalian tahu. Nanti aku taruh linknya di bawah. Tapi buat yang mau dengerin aja, silakan tunggu video selanjutnya. Makasih banget yang udah dengerin, makasih banget yang udah subscribe, dan boleh banget di like jika kalian suka. Sugeng dalu!